orang-orang yang kalah di dalam politik gitu kan, dihilangkan. Nah, itu dihilangkan gitu loh. Itu namanya kejahatan politik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan podcast Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Kali ini sahabat Padira dimanapun Anda berada, tentunya kita akan membincang kembali isu-isu yang menarik dan aktual, tapi mungkin kita juga perlu membincang hal-hal yang kelihatannya tersembunyi tapi menarik ya Ibu ya. Apa itu? Ya, kali ini saya ingin membincang soal historiografi penulisan sejarah perempuan di Indonesia. Nah, kayaknya kalau kita ngomong historiografi Indonesia, ya Bu ya, kebanyakan kalau dilihat itu kok nama-nama laki-laki yang muncul ya Bu ya. Nah, Ibu juga sering nih, Bu Musda nih ya, sering menyebut kalau yang di terminologi umum itu kan founding fathers itu. Nah, tapi oleh Bu Musda ya, yang menarik oleh Bu Musda itu ditambahi, jangan founding fathers aja dong, tapi founding mothers juga harus disebut gitu. Nah, ada apa nih Bu sebenarnya gitu? Kenapa Ibu selalu nyelipin kata mothers-nya itu yang mothers-nya ya? Iya, gitu. Ya, terima kasih banyak nih sahabat-sahabat Padira ya, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Ini ya salah satu program ya dari Muslimah Reformis dan juga dari kita, dari seluruh perempuan dan dari Mulia Raya Foundation untuk bagaimana kita saling mencerahkan untuk membangun ya nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Itulah sebabnya kita selalu mengingatkan pentingnya Padira, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Ini isu yang menarik ya Mbak Ruba, bahwa kenapa sih kalau kita bicara tentang historiografi, penulisan sejarah, terutama penulisan sejarah bangsa, itu tokoh-tokoh perempuan saya tidak seuzon, tapi seringkali itu dilupakan namanya. Itulah sebabnya kenapa kalau saya mengatakan the founding fathers, itu kan istilah para pendiri bangsa gitu kan. Selalu saya ikutkan dengan kata pasti diselipin mothers-nya the founding fathers and mothers gitu. Untuk mengingatkan kita semua bahwa bangsa ini, ya para pendiri bangsa ini itu terdiri dari laki-laki dan perempuan nih. Ada juga sih yang menyebut the founding fathers, bukan the founding father tapi the founding parents gitu ya. Tapi kalau saya lebih suka menyebutkan mothers-nya supaya kita semua nggak lupa loh bahwa ada loh perempuan dalam sejarah bangsa ini, karena bagaimanapun juga nggak pernah ya bangsa itu didirikan oleh hanya satu jenis kelamin ya, hanya para lelaki atau hanya para perempuan, itu belum pernah ada dalam sejarah manusia. Karena itu saya selalu mengingatkan untuk selalu menyebut the founding fathers and mothers. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia sih lebih netral ya, para pendiri bangsa. Tapi juga kalau kita menyebut para pendiri bangsa, orang suka lupa nih ya bahwa para pendiri bangsa itu mesti laki-laki gitu kan. Nah, karena itu sering juga nih saya para pendiri bangsa, ingat ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, para milenial terutama, bahwa itu ada perempuan, ada laki-laki gitu. Nah, saya pernah membaca nih Bu, ada satu tulisan di okezone.com ya. Dia coba mengulik ya penulisan sejarah ya terutama. Nah, itu dari mengambil kata-kata bapak bangsa Bu. Nah, dari ternyata di Wikipedia saja ya, itu nama-nama kalau kita nyebut bapak bangsa itu banyak, itu nama keluar nama-nama laki-laki ya, ada sekitar 68 nama. Nah, dari 68 nama itu di Wikipedia itu, di dalam tulisan okezone.com itu 44-nya itu semua laki-laki, dan dia masuk di dalam penulisan di dalam nama-nama pahlawan yang diakui oleh Indonesia begitu. Nah, tapi kemudian kalau kita mencoba men-search ya kata ibu bangsa, nah yang masuk di daftar nama-nama pahlawan itu nggak ada Ibu. Nah, waduh, itu yang menyedihkan sekali ya. Menyedihkan, ya Allah, itu namanya penipuan sejarah bener.
Nah, itu ada apa ini Bu, manipulasi sebenarnya? ya, benar. Karena itu ya pertama ya ada banyak faktor sih yang berkelindan di dalamnya. Ada pertama ya faktor budaya patriarkal. Nah, inilah sebabnya kenapa kita harus selalu berusaha membangun budaya egalitarian yang isinya itu adalah prinsip kesetaraan manusia. Karena kalau kita membiarkan ya bangsa ini tanpa ada pendidikan, ya tanpa ada edukasi, nah beginilah ya kita akan terbelenggu oleh budaya patriarki di mana masyarakat memandang bahwa cuma laki-laki yang pantas jadi pemimpin, hanya laki-laki yang pantas menjadi pendiri bangsa gitu, dan hanya laki-laki yang ditulis dalam sejarah. Ingat ya, penulisan sejarah kita juga masih menggunakan metodologi yang sangat maskulin ya, karena itu harus perubahan ini harus kita lakukan bersama. Jadi bukan hanya satu orang saja, tapi semua kita ini harus berusaha melakukan perubahan-perubahan di dalam penulisan sejarah Indonesia, terutama untuk mengikis budaya patriarki yang sangat kuat ini. Nah, yang kedua itu juga adalah berkaitan dengan pengakuan ya. Biasanya masyarakat kita itu hanya mengakui bahwa yang boleh ditulis itu hanyalah laki-laki gitu sebagai pahlawan dan sebagainya. Nah, kata-kata pahlawan ini selamanya tidak harus berorientasi laki-laki. Karena itu kata-kata pahlawan sebenarnya juga perlu kata yang lebih netral ya. Karena kalau perempuan katanya harus ada watinya gitu ya. Pahlawan pahlawati. Lucu juga gitu ya. Nelayan wati nanti Bu. Itu juga jadi nggak enak juga gitu ya. Jadi menurut saya penting sekali ini membangun satu edukasi baru dalam masyarakat kita bahwa pahlawan itu nggak mesti harus laki-laki dalam sejarah bangsa. Karena saya melihat ya sebelum kita Indonesia saja, Indonesia itu di Nusantara ini saja itu kan sudah kita mengenal raja-raja perempuan ya di Aceh, para ratu, bahkan 4 ratu berturut-turut di Aceh itu adalah perempuan, dan itu hampir nggak banyak yang tahu sampai sekarang. Bahkan hanya beberapa nama ya, seperti kayak misalnya di pahlawan perempuan yang muncul kan paling Cut Nyadin, Cut Mutia, tapi di luar itu kan nggak banyak ya, nggak banyak tahu ya Bu. Tokoh-tokoh pendidik ya ada Ibu Dewi Sartika, ya ada Rasuna Said. Nah, Rasuna Said itu wartawati pertama loh perempuan ya yang luar biasa pada masanya. Tapi sekarang juga diikuti dengan para perempuan-perempuan jurnalis yang hebat-hebat ya. Nah, ini perlu diangkat terus-menerus ya bagi kita semua sehingga sehingga masyarakat kita itu begitu menyebut kata pahlawan dalam pikirannya itu selalu terdiri dari laki dan perempuan, para pendiri bangsa. Nah, sekarang saya mau tanya nih Mbak Ruba, selain dari pernah searching yang kemarin itu, kira-kira nama-nama yang kedapat di situ yang belum familiar di kita apa? Bisa disebutkan kepada teman-teman Padira beberapa nama. Ya, jadi kalau kita searching terus kemudian di dalam tulisan okezone.com itu ya beberapa nama perempuan yang kemudian dia tidak muncul di dalam sejarah itu, salah satunya nih contohnya Ibu Salawati Daud. Nah, Bu Salawati Daud itu siapa? Ya, ternyata dia adalah seorang wali kota pertama dari Makassar. Hebat ya? Ya. Nah, tapi kenapa kemudian sejarah seolah-olah itu menghilangkan peran Ibu Salawati Daud gitu kan? Nah, itu ternyata ada sejarah panjangnya nih Bu itu. Karena kan seringkali kita dengar bahwa sejarah itu hanya milik pemenang. Betul. Begitu. Nah, tapi orang-orang yang kalah di dalam politik gitu kan dihilangkan. Karena itu dihilangkan gitu loh. Itu namanya kejahatan politik ya. Itu tidak jujur ya, karena itu mari kita menjadi orang yang bangsa yang besar yang berani menyatakan kebenaran ya. Karena ya tidak seperti itu. Jadi saya dengar-dengar Ibu Salawati Daud itu dikatakan terlibat Gerwani yang katanya itu partai afiliasi dengan partai terlarang. Nah, perlu juga ya teman-teman mengerti sejarah nih ya. Setahu saya, Gerwani itu adalah Gerakan Wanita Indonesia. Itu adalah organisasi perempuan pertama yang sangat kritis pada masanya.
Nah, organisasi ini ditakuti oleh pemerintah pada masa itu. Bahkan setelahnya nih, Orde Baru tuh paling takut dengar kata Gerwani. Karena itu hampir semua tokoh-tokoh penting dalam ada yang terlibat dalam Gerwani itu berupaya dihilangkan. Ada sengaja, jadi ada upaya memanipulasi sejarah dengan menghilangkan nama-nama yang pernah terlibat di dalam gerakan wanita Indonesia atau Gerwani ini. Padahal menurut saya itu nggak benar ya. Karena apa? Karena sepanjang pengetahuan saya ada sejumlah penelitian terbaru mengungkapkan bahwa Gerwani itu bukanlah organisasi terlarang atau organisasi yang membuat kekacauan atau keonaran. Bahkan termasuk organisasi yang ingin membangun gerakan Indonesia yang lebih mengerti kesadaran kebangsaannya, nasionalismenya, bahkan gerakan yang mengedepankan tentang pentingnya masyarakat mengerti, khususnya kelompok perempuan, tentang hak-hak asasinya sebagai perempuan, sebagai warga negara, dan sebagai manusia merdeka. Nah, sayang sekali ya, citra gerakan ini lalu dicoreng hanya alasan karena pemerintah nggak suka ya kepada ideologi PKI. Jadi menurut saya ini sebuah bentuk manipulasi sejarah. Jadi kaum milenial juga harus banyak belajar sejarah lagi ya Bu ya. Nah ini teman-teman milenial jangan salah ya, kalian harus banyak belajar, tapi belajarnya dengan kritis ya, bukan baca status nih ya. Iya. Dan kemudian ternyata sejarah itu juga banyak versi ya Bu, yang kemudian memang harus kita kritisi kembali gitu kan. Bukan hanya sejarah para pemenang yang dibaca, tapi juga sejarah yang istilahnya ada dua sisi yang kemudian harus dicoba dikulik gitu kan. Ada apa nih di belakangnya begitu. Betul. Saya itu tertarik ya ketika belajar sejarah, saya itu tertarik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Jerman. Ya, jadi ada satu sisi gelap dari sejarah Jerman itu yang kita kenal dengan Holocaust. Tapi mereka itu mau loh menuliskannya itu dengan cermat, yang mengulik kembali tentang peristiwa Holocaust yang tentu saja ini membawa luka, bukan hanya luka tapi juga noda hitam dalam sejarah Jerman. Tapi bagi orang-orang Jerman, kamu mesti tahu sejarah ini gitu ya. Jadi kamu harus baca ini. Tetapi kemudian diberikan satu kesimpulan dari sejarah gelap atau sejarah kelam dari perjalanan bangsa Jerman yang hitam itu adalah bahwa cerita sejarah tentang Hitler dan kejahatannya terhadap kelompok-kelompok non Jerman ya. Waktu itu terutama terhadap kelompok Yahudi gitu kan, Holocaust itu. Nah, di situ dikatakan ujungnya itu adalah never again. Artinya apa? Ini diulang kembali. Sejarah ini dipaparkan secara terbuka. Saya kadang-kadang berpikir mereka kok nggak merasa malu ya dengan sejarah hitam itu. Tetapi maksudnya adalah supaya generasi muda Jerman membaca sejarahnya dengan kritis dan berkomitmen untuk never again, jangan mengulang kembali sejarah kelam itu. Ini hebat ya. Saya kadang pikir kok mereka itu lapang dada ya menulis sejarahnya yang kelam, tetapi dengan catatan never again. Sudah cukup sekali itu saja. Hebat ya. Dan kalau di kita kan yang jelek-jelek begitu kok disembunyiin ya. Sejarah PKI misalnya itu kan masyarakat nggak ngerti PKI itu apa sih, terus kenapa. Jadi dibuatlah sejarah yang manipulatif kan, misalnya sejarah tentang lubang buaya kan banyak yang mengatakan itu rekayasa ya, banyak yang tidak, artinya banyak versi yang mengatakan itu nggak benar ya. Karena itu marilah kita menulis kembali sejarah. Kalau hitam katakan hitam, kalau gelap katakan gelap, kalau jahat katakan jahat gitu. Tetapi tidak berarti yang jahat itu harus diulangkan. Karena itu saya pikir mari deh historiografi bangsa ini perlu ditulis kembali dengan pencatatan yang mengedepankan nilai-nilai yang sangat edukatif, tetapi juga jangan lupa tokoh-tokoh perempuannya harus dimunculkan Mbak Ruba. Iya. Nah, masalahnya kenapa juga perempuan tidak sering dimunculkan di dalam sejarah? Mungkin juga yaitu tadi kalau Ibu bilang cara penulisannya juga maskulin gitu. Betul. Kan banyak misalkan kalau kita lihat kurun masa kemerdekaan ya Ibu ya.
banyak kan memang perempuan-perempuan yang pada saat itu dia mengambil peran-peran misalnya di dapur umum gitu kan. Nah, tapi apakah kemudian peran-peran dapur umum, peran-peran Tidak dianggap sebagai peran pahlawan ya. Kemudian di PMI atau apa itu juga nggak dianggap gitu loh. Padahal kalau mereka nggak ada kan tentaranya kan pada mati ya kan. Nah, iya. Jadi tolong deh, mari kita melihat apa kontribusi seseorang itu nggak mesti harus di depan membawa senjata, tetapi juga dia membawa apa ya, peran-peran menghidupkan, yang merawat tentara yang luka, yang merawat bangsa yang sedang terluka, yang kena trauma kan, siapa yang menjaga itu semuanya. Karena itu saya pikir setiap orang punya perannya sendiri di dalam segmen sejarah bangsa ini. Dan itu juga harus diakui oleh sangat sejarah kita juga ya Bu ya. Nah terus termasuk ini Bu, kalau kita belajar sejarah yang di BPUPKI, nama-nama laki-laki itu kan kita sering muncul kan gitu. Tapi ternyata ada beberapa nama perempuan di dalam anggota BPUPKI yang Maria Ulfa mempersiapkan kemerdekaan gitu. Tapi sampai sekarang masyarakat kita itu nggak begitu banyak dengar ada nama Maria Ulfa, ada Maria Siti Nafsiyah ya. Terus kemudian Rasuna Said Bu, selain dia tadi jurnalis perempuan pertama ya, dia juga termasuk di dalam anggota BPUPKI gitu. Nah ini yang artinya sebenarnya sejarah-sejarah kita ini mungkin mulai ya memunculkan secara bersama lah ya gitu, tidak kemudian hanya mencantumkan nama-nama laki-laki yang kemudian akhirnya menghilangkan peran-peran perempuan. Nah itu dia, karena itu saya pikir ya kita harus menulis historiografi kita dengan cara menampilkan semua tokoh laki dan perempuan dengan peran mereka masing-masing, karena tentu saja perannya tidak semuanya sama ya. Mungkin ada beberapa perempuan yang mengambil peran sebagai di front belakang misalnya, tetapi tidak mesti front belakang itu lebih jelek daripada front yang di depan kan. Masing-masing punya intensitas, punya manfaat masing-masing ya, meskipun berbeda. Karena itu bagi saya kita tidak bisa melihat bangsa ini tanpa melihat keseluruhan ya, keterlibatan seluruh unsur dalam masyarakat, apakah itu unsur golongan, ya suku dan sebagainya. Karena ini juga satu hal yang sangat sensitif ya, bahwa seluruh pahlawan itu hanya dari Jawa saja, sorry ya. Karena itu kita harus melihat itu juga Bu. Jadi tidak Jawa sentris gitu kan. Juga. Makanya ibu kota katanya mau pindah nih habis bosen sama orang Jawa gitu kan. Tapi mudah-mudahan saja bukan itu ya alasannya. Karena itu mari kita melihat Indonesia ini secara utuh dan menyeluruh, bahwa Indonesia ini ada timur, ada barat, ada utara, ada selatan, dan kita terdiri dari berapa ratusan suku bangsa, ratusan adat, ya ratusan bahasa, dan juga laki dan perempuan. Tokoh-tokoh bangsa ini jangan pernah dilupakan, karena itu untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang, mari kita membangun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga betul-betul ya seluruh unsur elemen dalam masyarakat kita itu terangkat ya perannya masing-masing. Terus kalau tugas penulisan sejarah untuk tadi supaya bisa mengakomodir secara utuh ini menjadi tugas siapa nih Bu? Ya itu tugasnya Kemendikbud dong ya, bagian kebudayaan. Ayo itu kan ya, meskipun kita semuanya harus punya andil, tetapi yang harus menjadi pionir pasti pemerintah kan. Pemerintah di Kementerian Pendidikan, dan di sana kan ada Dirjen Kebudayaan yang harus membangkitkan kembali kebudayaan Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Oke. Sahabat Badira, sangat menarik bincang kita pada kesempatan hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bincangkan bersama, dan saya kira pesan kita juga untuk para guru sejarah nih. Iya, ketika mengajarkan sejarah untuk para guru sejarah mulai sekarang kalau mengajarkan sejarah, ajarkanlah
bukan hanya sekedar menjelaskan peristiwa dalam sebuah sejarah itu, tetapi juga nilai-nilai ya nilai-nilai historis dari sejarah itu apa, sehingga masyarakat kita dapat mengambil pesan-pesan moral dalam sejarah itu untuk membangun peradaban Indonesia yang jauh lebih baik di masa yang akan datang. Dan jangan tabu untuk kemudian membaca sejarah yang dianggap menjadi kelompok marginal ya Bu ya. Betul, jadi membaca sejarah nggak boleh pilih-pilih ya, jadi harus komprehensif. Baca versi pemerintah, baca versi kelompok kritis, baca versi kelompok oposisi malah. Betul. Sehingga kita dapat melihat angle yang utuh dari sebuah potongan sejarah. Oke, sangat mencerahkan nih Bu. Terima kasih banyak atas perbincangannya. Kita lain kali mungkin bisa membincang hal-hal yang menarik yang lainnya, tidak hanya yang up to date, tapi mungkin sesuatu yang bisa kita kritisi supaya kemudian kita membuka wawasan dan wacana kita ke depan. Demikian sahabat Padira dimanapun Anda berada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Padira, pencerahan